Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tarana Sri Nurulita Herliani dengan NIM 12070100051. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kembali soal dari UTS, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas remedial pada UTS beberapa pekan lalu. Untuk yang pertama, soal pertama akan saya bacakan kembali, di mana seorang mahasiswa melakukan pinjaman online sebesar 10 juta rupiah. Dia bersedia membayar dengan cara mengangsurnya selama 33 bulan. Jika besar angsuran setiap bulannya adalah 400 ribu rupiah, berapakah tingkat bunga sederhana yang dikenakan pada pinjaman tersebut? Nah, di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama yang kita lakukan yaitu mencari apa yang diketahuinya. Yang diketahui dalam soal adalah P atau pinjamannya atau pokoknya, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian waktunya adalah 33 bulan. Jika kita konversikan kepada tahun hanya dibagi dengan 12, maka kita akan mendapatkan 2,75 tahun. Kemudian untuk angsurannya tadi disebutkan adalah 400 ribu rupiah. Nah, kita pun mendapatkan informasi S, di mana S ini adalah jumlah nilai akhirnya seperti itu, yaitu banyaknya angsuran atau A dikali dengan waktu membayar, yaitu 33 kali 33 bulan, sehingga didapatkan 13.200.000 rupiah. Di sini pun kita memerlukan informasi SI. SI adalah bunga sederhana, di mana dapat kita temukan dengan mengurangi S dengan P, yaitu hasilnya 3.200.000 rupiah. Kita tahu dalam soal ditanyakan adalah R atau bunga sederhana, tingkat bunga sederhananya. Maka kita akan menjawab dengan rumus SI P kali R dikali T. Nah, ini dia rumusnya. Dan yang kita butuhkan adalah R, sehingga kita dapat memanipulasikan rumus ini dan mendapatkan rumus R, yaitu SI P dikali T. Sehingga kita bisa dapat langsung memasukkan informasi yang kita punya, yaitu SI dengan nilai 3.200.000 rupiah dibagi dengan P-nya yaitu 10 juta dan dikali dengan T yaitu 2,75 tahun. Dan didapat hasilnya yaitu tingkat bunganya adalah 11,6% per anual. Kemudian kita akan melanjutkan ke nomor 2, di mana saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pak Amir membeli barang senilai 100 juta rupiah dengan termin kredit 3/10, N/40, di mana termin ini berarti 3%. Kita mendapatkan diskon 3% jika membayar dalam 10 hari, dan kita harus membayar semuanya jika kita membayar pada 40 hari. Kemudian ditanyakan yang pertama, yang ke A. Seandainya Pak Amir tidak memiliki uang tunai tetapi bisa memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, berapakah tingkat bunga pinjaman paling tinggi yang masih menguntungkan Pak Amir untuk mendapat diskon tunai tersebut? Kita ambil kesimpulan bahwa A ini menanyakan perihal R atau tingkat bunga pinjamannya yang paling tinggi. Kemudian yang B, paling sedikit Pak Amir harus mengajukan pinjaman kepada pihak ketiga sebesar berapa? Lalu yang C, apabila tingkat bunga dari pihak ketiga sebesar 21%, berapakah keuntungan yang diperoleh Pak Amir dari diskon tunai jika ia membayar barang tersebut dalam waktu 10 hari? Atau kita simpulkan yang C ini adalah keuntungan tingkat bunga ketika 21%. Kita akan mulai dengan apa yang kita ketahui dalam soal tersebut. Yang pertama adalah diskonnya, yaitu tadi 3% jika kita bisa membayar dalam rentan waktu 10 hari.
Lalu SI atau simple interest-nya kita dapatkan 3 juta, dimana itu merupakan kita dapatkan dari 3% dikali 100 juta rupiah harga barangnya. Lalu untuk nilai pokoknya kita tinggal mengurangkan 100 juta rupiah dikurangi dengan biaya diskonnya senilai 3 juta, yaitu 97 juta rupiah. Dan kita mendapatkan T dari termin, yaitu 40 dikurangi 10 per 1 tahun atau 365 hari. Jadi 30 per 365 hari. Yang pertama kita akan mencari A. A di sini menanyakan tentang R atau tingkat bunga. Nah, kita sebelumnya telah mendapatkan kita telah mendapatkan rumus tingkat bunga, yaitu R sama dengan SI per P dikali T. Dan kita mempunyai semua informasi yang diperlukan. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus, sehingga kita mendapatkan SI-nya 3 juta dibagi dengan P, yaitu 97 juta ini, dan dikali dengan T, yaitu 30 per 365, sehingga didapatkan R, yaitu 38%. Yang kedua, itu menanyakan paling sedikit harus mengajukan pinjaman berapa gitu. Kita tinggal mengurangkan yang akan kita pinjam itu 100 juta ya, kita butuhkan untuk membeli barang. Kita bisa kurangkan dengan bunga sederhananya, yaitu 3 juta, sehingga kita punya yang harus kita pinjam pada pihak ketiga, yaitu 97 juta rupiah. Dan yang C, bagaimana keuntungan dengan tingkat bunga 21% itu. Nah, di sana kita mendapatkan informasi baru, di mana jika kita membayar barang tersebut dalam waktu 10 hari, maka kita tinggal kurangkan saja 40 banyaknya waktu kita membayar gitu, rentang waktu sampai 40 dikurangi 10, yaitu 30 hari. Kemudian P-nya yang baru, yaitu P ini kita punya 97 juta dan R yang 21% atau 0,21. Maka kita bisa mencari SI, yaitu dengan rumus P dikali 1 tambah R dikali T. Dan kita mempunyai semua informasi tersebut. Kita tinggal memasukkan ke dalam rumus sehingga didapat SI-nya, yaitu 98.674.246 rupiah. Sehingga kita bisa mencari keuntungan dengan mengurangi nilai barang yang akan kita beli dengan SI yang kita punya, dan didapat nilai atau angka 1.325.753 rupiah. Kemudian kita akan melanjutkan di nomor 3. Seperti biasa, saya akan membacakan terlebih dahulu soal nomor 3, yaitu pada tahun 2010 jumlah penderita penyakit HIV atau AIDS adalah sebanyak 220 orang. Jika tingkat pertumbuhan penderita per tahun adalah 30%, berapakah jumlah penderita HIV atau AIDS pada tahun 2020? Kita gunakan continuous compounding. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari apa yang kita ketahui, di mana kita mengetahui PV nilai sekarangnya itu yaitu 220 orang. Kemudian tingkat persennya, yaitu kita dapat R, kita bisa masukkan ke dalam R, yaitu 30% dengan 0,3. Lalu T-nya yaitu dari 2010 ke 2020 kita punya waktu 10 tahun ya, itu 10 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah penderita di tahun 2020, artinya jumlah penderita di tahun yang akan datang itu. Sehingga kita bisa menjawab dengan rumus FI sama dengan PP dikali E pangkat R dikali T. Kita punya informasi PP-nya yaitu 220 orang, lalu dikalikan dengan E pangkat R dengan 0,3 dikali 10-nya T-nya. Didapatkan nilai yaitu sebesar
4.418.818 orang. Jadi, jumlah penderita HIV atau AIDS pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.418.818 orang. Kemudian untuk nomor 5, soalnya yaitu tuan muda memiliki KPR sebesar 210 juta rupiah dengan jangka waktu 5 tahun. Tingkat bunga KPR tersebut sebesar 21% per anual dengan angsuran setiap bulannya sebesar A. Ditanyakan yang A yaitu berapa besarnya cicilan per bulan atau A, dan yang B berapa saldo KPR tuan muda setelah mengangsur selama 3 tahun. Maka kita dapat menjawabnya. Yang pertama yaitu seperti biasa kita cari apa yang diketahui dalam soal, yaitu kita ketahui PP-nya ini adalah 210 juta rupiah, kemudian N-nya 5 tahun, dan kita konversikan ke dalam bulan yaitu 60 bulan. I atau tingkat bunganya adalah 21%. Jika per tahunnya, maka kita dapatkan nilai 0,0175. Kita masukkan yang ditanyakan adalah A angsurannya, dan yang B saldo KPR selama 3 tahun. Kita bisa menjawab yang A yaitu dengan rumus PP sama dengan 1 min 1 tambah I dipangkatkan min N dibagi I lalu dikali dengan A. Karena kita memiliki semua informasi tersebut, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus dan kita bisa mencari A-nya dengan melakukan manipulasi aljabar dan didapatkan nilai A sebesar 5.681.205 rupiah. Lalu yang B ditanyakan saldo KPR selama 3 tahun. Maka kita perlu waktu N 3 tahun berapa bulan itu? Yaitu 36 bulan. Karena tadi 60 bulannya kita kurangkan dengan 36 bulan ini, maka didapat N yang baru yaitu 24. Sehingga kita bisa masukkan lagi ke dalam rumus yang seperti di awal gitu, namun dengan N yang baru, yaitu 1 dikurangi 1 tambah 0,0175 dipangkatkan min 24 dibagi dengan I-nya yaitu 0,0175 lalu dikali dengan A-nya angsurannya, dan didapatkan nilai PV nilai selama 3 tahun yaitu sebesar 110.500.000 sekian rupiah. Sekian penjelasan mengenai soal UTS sebagai tugas remedial. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.